Halo, teman-teman semua. Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah cerita politik yang penuh intrik, strategi, dan perebutan kekuasaan. PDIP, Lingkaran Setan Kekuasaan, adalah kisah yang mengungkap bagaimana sebuah partai politik yang pernah berjaya mulai panik setelah kehilangan dominasinya di pemerintahan. Dari bermain sebagai korban hingga kembali menjadi kekuatan otoriter saat berkuasa, cerita ini mengungkap strategi lama yang kembali digunakan dalam politik Indonesia. Selama 6 bab, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah partai besar menghadapi tekanan politik, memainkan narasi di media, menggerakkan massa, hingga akhirnya harus memilih antara perlawanan atau kompromi. Apakah politik di negeri ini hanya akan terus berputar dalam lingkaran yang sama? Siapa yang sebenarnya berkuasa, partai, pemerintah, atau rakyat? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan politik lainnya. Mari kita simak kisah lengkapnya. Selamat menonton. Di sebuah ruangan tertutup di kantor pusat PDIP, suasana terasa tegang. Megawati Soekarnoputri duduk di kursinya dengan ekspresi kaku, sementara para petinggi partai lainnya menundukkan kepala. Hasil pemilu baru saja diumumkan, dan itu adalah pukulan telak bagi mereka. Kita kehilangan banyak kursi di DPR. Calon presiden kita juga kalah. Ini bencana. Suara seorang elit partai memecah keheningan. Di layar proyektor, angka-angka terus berputar. PDIP, yang selama 2 dekade terakhir mendominasi pemerintahan, kini harus menerima kenyataan pahit, rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan penuh pada mereka. Lawan politik yang mereka anggap remeh kini berkuasa, membawa koalisi besar yang sulit ditembus. Megawati menarik napas dalam. Ia sudah melihat tanda-tanda ini jauh sebelum pemilu. Kekecewaan rakyat terhadap kebijakan partai, ketidakmampuan menjaga soliditas internal, serta semakin kuatnya pengaruh oligarki lain membuat PDIP perlahan kehilangan pijakan. Namun, menerima kekalahan bukanlah pilihan. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, Megawati akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi tajam. Jika kita biarkan ini terjadi, PDIP akan terkubur selamanya. Beberapa elit partai mulai berdiskusi. Mereka tahu, strategi harus segera diubah. Tidak lagi sebagai partai penguasa, kini mereka harus memainkan peran baru, atau mungkin peran lama yang pernah mereka gunakan bertahun-tahun lalu. Jadi kita kembali ke strategi lama. Tanya seorang kader muda. Megawati hanya tersenyum samar. Di matanya, ada kilatan tekad. PDIP mungkin kalah dalam pemilu, tapi bukan berarti mereka akan lenyap begitu saja. Langit boleh meredup, tapi mereka masih bisa menyalakan api perlawanan. Beberapa hari setelah hasil pemilu diumumkan, gelombang protes kecil mulai bermunculan di berbagai kota. Kelompok-kelompok yang selama ini dekat dengan PDIP mulai bergerak, mengusung narasi bahwa pemilu penuh kecurangan. Di media sosial, para buzzer yang setia pada partai mulai menggiring opini bahwa ada kekuatan besar yang berusaha merebut demokrasi dari tangan rakyat. Di ruang pertemuan DPP PDIP, strategi ini telah dipersiapkan matang-matang. Kita harus membuat rakyat percaya bahwa kita adalah korban, ujar seorang elit partai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita harus membangun citra bahwa ada konspirasi yang ingin menyingkirkan PDIP dari peta politik. Para kader senior mengangguk. Ini bukan pertama kalinya mereka memainkan strategi ini. Ketika kalah, mereka menjadi korban. Ketika berkuasa, mereka tak segan-segan menekan lawan politik dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Puan Maharani mulai bergerak di parlemen, menyerang kebijakan pemerintah baru. Dengan tegas ia menyebut bahwa demokrasi sedang berada dalam ancaman dan rakyat harus bersatu melawan ketidakadilan. Seolah melupakan bagaimana selama bertahun-tahun PDIP sendiri yang mengendalikan politik dengan cara yang sama. Di belakang layar, sejumlah loyalis PDIP mulai menjalin komunikasi dengan aktivis mahasiswa dan LSM yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan pro-demokrasi. Mereka memanfaatkan idealisme kaum muda untuk mendorong gerakan yang seolah-olah murni lahir dari suara rakyat, padahal ada kepentingan besar di baliknya. Jika kita tidak bisa menang dengan cara resmi, kita buat mereka kehilangan legitimasi, ujar seorang petinggi partai. Perlahan tapi pasti, strategi ini mulai membuahkan hasil. Protes semakin membesar, narasi semakin liar. Media-media yang selama ini dekat dengan partai ikut memainkan peran, membentuk opini bahwa pemerintahan baru bukanlah hasil dari keinginan rakyat, melainkan hasil permainan elit tertentu. Permainan lama kembali dimainkan,
hanya dengan wajah yang sedikit berbeda. PDIP tahu, dalam politik, persepsi jauh lebih kuat daripada kenyataan. Hari itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka mengusung spanduk bertuliskan, "Selamatkan demokrasi," dan "Hentikan kediktatoran." Orasi-orasi berkumandang di berbagai kota, menyerukan bahwa pemerintahan baru telah mencurangi pemilu dan rakyat harus melawan. Namun, di balik keramaian itu, ada aktor-aktor tak terlihat yang menggerakkan mereka. Di markas PDIP, sejumlah elit partai memperhatikan perkembangan di layar televisi. Mereka tersenyum tipis. Gerakan ini bukanlah sesuatu yang spontan. Sejak kekalahan mereka diumumkan, partai telah aktif menghubungi berbagai kelompok mahasiswa, LSM, hingga tokoh-tokoh oposisi lama yang selama ini kritis terhadap pemerintah. "Kita harus menghidupkan kembali semangat reformasi," kata seorang kader senior. "Buat mereka percaya bahwa kita sedang berjuang untuk demokrasi." Sejumlah aktivis mulai muncul di media, berbicara tentang ketidakadilan dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Narasi yang dibangun sangat jelas, pemerintahan baru ini represif, rakyat sedang dalam bahaya, dan PDIP adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan negeri. Di jalanan, para demonstran meneriakkan tuntutan mereka. Beberapa tokoh PDIP secara diam-diam mendanai aksi ini, memberikan logistik, bahkan mengatur narasi yang harus disampaikan di media sosial. Mereka paham betul bahwa gerakan massa adalah senjata yang efektif untuk menggoyang legitimasi lawan. Namun, di balik layar, ada kegelisahan di antara beberapa kader muda. Mereka tahu betul bahwa ketika PDIP masih berkuasa, kritik serupa sering dibungkam. Kini, partai yang dulu mengendalikan aparat dan membungkam lawan justru berusaha tampil sebagai korban. "Apakah kita tidak munafik?" tanya seorang kader muda dalam sebuah rapat tertutup. Salah satu petinggi partai hanya tersenyum dan menjawab, "Dalam politik, yang penting bukan benar atau salah, tapi siapa yang bisa menguasai persepsi." Sementara itu, pemerintah mulai merespons. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengontrol situasi. Beberapa aktivis ditangkap, media sosial dipenuhi perdebatan sengit. PDIP semakin bersemangat, semakin keras pemerintah menekan, semakin besar simpati yang bisa mereka dapatkan. Politik simpati adalah senjata lama yang kembali digunakan. Kini, mereka hanya perlu menunggu momentum yang tepat untuk membuat pukulan balik yang lebih besar. Di ruang rapat tertutup, para elit PDIP duduk mengelilingi meja panjang. Kopi dan rokok menemani diskusi mereka yang semakin intens. Setelah berminggu-minggu memainkan peran sebagai korban dan menggiring opini publik, kini saatnya mengambil langkah berikutnya, membentuk aliansi baru. Megawati menatap para petinggi partai dengan ekspresi tajam. "Kita tidak bisa melawan sendirian. Jika ingin kembali berkuasa, kita harus merangkul mereka yang dulu kita abaikan, bahkan musuh lama sekalipun." Semua yang hadir mengerti maksudnya. Selama ini, PDIP dikenal menjaga jarak dengan kelompok-kelompok Islam konservatif serta ormas-ormas besar yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Tapi kali ini, mereka tidak punya pilihan. Lawan politik yang kini berkuasa terlalu kuat untuk dihadapi sendiri. Beberapa kader mulai bergerak secara diam-diam. Mereka menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam yang dulu mereka lawan. Para pemimpin ormas yang selama ini merasa ditinggalkan oleh PDIP mulai diajak bicara. Tawarannya sederhana, kerjasama untuk melawan rezim yang berkuasa. Awalnya, banyak yang skeptis. "Kenapa sekarang kalian datang kepada kami?" tanya seorang tokoh Islam dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah restoran mewah di Jakarta. Seorang kader senior PDIP tersenyum. "Karena kita punya musuh yang sama." Setelah pertemuan-pertemuan intens, beberapa ormas mulai menunjukkan sinyal positif. Mereka sadar bahwa PDIP masih memiliki massa dan jaringan yang kuat, yang bisa menjadi kendaraan politik bagi mereka. Aliansi ini perlahan mulai terbentuk, meski didasarkan pada kepentingan semata, bukan kepercayaan. Selain kelompok Islam, PDIP juga mulai merangkul oposisi lama yang dulu mereka remehkan, tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap mereka saat masih berkuasa. Kini, dengan posisi sebagai oposisi, PDIP harus merendahkan ego mereka dan menunjukkan sikap lebih terbuka. Beberapa pertemuan rahasia dilakukan dengan mantan aktivis reformasi, tokoh-tokoh dari partai-partai kecil, hingga kelompok akademisi yang selama ini bersuara lantang terhadap pemerintahan baru. Mereka semua memiliki kepentingan yang sama, mengganggu stabilitas rezim yang baru berdiri. Namun, tidak semua kader PDIP setuju dengan langkah ini.
Beberapa dari mereka merasa bahwa merangkul musuh lama adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip partai. Apa kita lupa bagaimana dulu mereka menyerang kita? Bagaimana mereka meragukan nasionalisme kita? Tanya seorang politisi muda dalam sebuah diskusi internal. Seorang petinggi partai menepuk pundaknya dan berkata, dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang sejalan. Dengan aliansi baru yang mulai terbentuk, PDIP kini memiliki lebih banyak amunisi untuk melawan pemerintahan yang berkuasa. Mereka bukan lagi hanya sebuah partai yang meratapi kekalahan, mereka telah kembali menjadi kekuatan politik yang berbahaya. Pertanyaannya kini, seberapa jauh mereka bersedia melangkah demi merebut kembali kekuasaan? Di tengah gelombang demonstrasi yang semakin besar dan aliansi-aliansi baru yang terbentuk, PDIP mulai merasa kembali mendapatkan momentum. Namun, ada satu hal yang mereka lupakan, mereka tidak bergerak dalam ruang hampa. Pemerintah baru tidak tinggal diam. Di sebuah kantor pemerintahan yang dijaga ketat, para pejabat tinggi negara sedang menggelar rapat darurat. Di layar proyektor, tersaji laporan tentang manuver PDIP dan pergerakan kelompok-kelompok yang mendukung mereka. Intelijen telah memantau aktivitas mereka selama berminggu-minggu. Mereka pikir kita tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, ujar seorang pejabat dengan nada dingin. Tapi kita sudah selangkah lebih maju. Pemerintah memutuskan untuk melakukan serangan balik. Caranya sederhana, membuka kembali kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit PDIP. Beberapa penyelidikan yang selama ini mengendap tiba-tiba mulai bergerak. Komisi Anti Korupsi dan aparat penegak hukum mulai mengeluarkan surat panggilan untuk beberapa nama besar dalam partai. Di markas PDIP, suasana mendadak berubah tegang. Beberapa kader yang merasa posisinya terancam mulai panik. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat, ujar seorang politisi senior dengan wajah gusar. Terlambat, sahut yang lain. Mereka sudah menggali semua yang bisa dijadikan senjata melawan kita. Ini bukan lagi sekadar permainan politik, ini pertempuran hidup dan mati. Tak hanya dari luar, ancaman juga muncul dari dalam partai. Beberapa kader muda mulai merasa bahwa strategi konfrontatif ini justru membahayakan masa depan PDIP. Mereka khawatir bahwa jika terus menantang pemerintah secara terbuka, mereka semua bisa tersapu dalam gelombang penindakan hukum. Kita harus berhenti. Ini bukan reformasi 1998, ujar seorang kader muda dalam pertemuan tertutup. Jika kita terus memprovokasi, mereka akan menghancurkan kita. Namun, di sisi lain, ada kelompok garis keras di dalam partai yang bertekad untuk terus melawan, apapun risikonya. Kita tidak boleh mundur. Jika kita takut, kita sudah kalah sebelum bertarung, kata seorang tokoh senior dengan penuh emosi. Di tengah kekacauan ini, Megawati menghadapi dilema terbesar dalam karir politiknya. Jika ia terus melawan, maka pemerintahan baru akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan PDIP secara permanen. Namun, jika ia memilih untuk berkompromi, partainya bisa kehilangan identitasnya sebagai kekuatan oposisi. Di ruangan pribadinya, ia termenung, menatap foto ayahnya, Bung Karno. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari perjalanan PDIP, atau justru awal dari babak baru. Sementara itu, di luar sana, tekanan semakin meningkat. Demonstrasi yang awalnya dibiarkan mulai ditindas dengan keras. Beberapa tokoh yang dekat dengan PDIP mulai ditangkap dengan berbagai tuduhan. Media yang sebelumnya pro terhadap mereka mulai mengurangi liputan. PDIP kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan bertahan dengan segala risiko, atau mulai mencari jalan keluar yang lebih aman? Jawabannya akan menentukan nasib partai dalam pertempuran politik yang semakin brutal. Di ruang pertemuan tertutup, Megawati duduk dengan tangan terlipat, mendengarkan laporan dari para petinggi partai. Wajah-wajah di sekelilingnya tampak tegang. Tekanan dari pemerintah semakin kuat, kasus-kasus korupsi mulai menyeret beberapa kader utama, dan demonstrasi yang mereka dukung mulai kehilangan daya dorong. Namun, satu tawaran datang, sebuah kesempatan untuk kembali ke lingkaran kekuasaan. Pemerintah baru, meskipun tampak kuat, tetap membutuhkan keseimbangan politik. Beberapa utusan dari lingkaran istana telah mengirim sinyal bahwa ada peluang bagi PDIP untuk tetap bertahan, asalkan mereka bersedia berkompromi. Jalan tengah atau jalan perlawanan. Diskusi internal di PDIP menjadi semakin panas. Faksi garis keras ingin terus melawan, mempertahankan citra partai sebagai oposisi yang melawan kediktatoran.
Jika kita berkompromi sekarang, kita tidak lebih dari pecundang yang menjilat penguasa. Teriak seorang kader senior. Namun, faksi pragmatis melihat kenyataan lain. Jika PDIP terus bertahan dalam perlawanan terbuka, mereka bisa hancur total, bukan hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga kehilangan akses ke sumber daya politik dan ekonomi yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Apa gunanya idealisme jika kita tidak punya kekuatan untuk menjalankannya? Ujar seorang politisi muda yang berpandangan lebih realistis. Akhirnya, keputusan pun diambil, PDIP memilih untuk bernegosiasi dengan pemerintahan baru. Mereka tidak akan menjadi oposisi penuh, tetapi juga tidak akan tunduk sepenuhnya. Sebagai gantinya, beberapa kader mereka tetap diberi posisi strategis di pemerintahan, dan tekanan hukum terhadap partai mulai mereda. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai kembali normal. PDIP, meski tidak lagi menjadi kekuatan dominan, tetap bertahan dalam sistem. Mereka bukan lagi partai oposisi yang lantang, tetapi juga bukan sekutu utama pemerintah. Namun, satu hal yang jelas, mereka masih ada. Dan seperti yang telah terjadi dalam sejarah politik Indonesia, siklus ini akan terus berulang. Ketika mereka di luar pemerintahan, mereka akan menjadi korban. Ketika mereka berkuasa, mereka akan menjadi penguasa yang otoriter. Lingkaran setan kekuasaan terus berputar. Dan rakyat, mereka tetap menjadi penonton, dipermainkan dalam drama politik yang tak pernah benar-benar berubah.